Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bu Shirley bisa bertemu anak-anak kembali ya, walaupun hanya lewat virtual seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, yaitu MUPEL Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kita akan meneruskan pembelajaran kemarin ya, untuk yang MUPEL Bahasa Indonesia, yaitu masih tentang puisi. Langsung saja ya. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar puisi dan ciri-ciri puisi, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi. Nah, anak-anak bisa itu ya menentukan bagaimana cara membuat puisi, yaitu yang pertama tentukan temanya terlebih dahulu. Jika sudah sudah menemukan temanya, misalnya tentang Hari Ibu atau tentang cita-cita atau tentang agama dan yang lain sebagainya, baru anak-anak menentukan judul dan isinya nanti ya. Nah, setelah itu tentukan kata kunci yang akan dibahas di puisi tersebut itu apa dari judul dan temanya. Setelah itu gunakan gaya bahasa. Bahasa puisi itu kan indah, penuh makna, dan biasanya bahasanya itu bahasa yang berarti, ya. Terus kemudian kembangkan puisi seindah mungkin. Jadi anak-anak itu harus bisa kreatif mengembangkan puisi seindah mungkin yang bisa dipahami oleh pembaca, yang bisa dipahami oleh para pembaca puisi, yang bisa yang maknanya itu bisa menyentuh hati para pembaca puisi, ya. Jadi ketika membuat puisi itu bukan hanya sekedar kata, tapi juga penuh makna dan menyentuh hati si pembaca. Nah, selanjutnya yaitu anak-anak silahkan membaca puisi Aku Sang Penari halaman 82, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di halaman tersebut ya. Ini nomor 1 sampai nomor 4 sudah Bu Serli jawab. Nomor 5 silahkan anak-anak isi ya. Isi sendiri makna puisi Aku Sang Penari. Oke, selanjutnya mengenal keanekaragaman budaya. Setiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki keanekaragaman budayanya sendiri-sendiri. Ya, budayanya setiap daerah itu biasanya berbeda. Ada yang rumah adat setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya. Terus tarian adatnya, alat musik, senjata tradisional, lagu daerah, pakaian adat dan sebagainya. Karena banyak sekali keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Shirley akan memberikan contoh keanekaragaman budaya. Ya, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia itu contohnya ini ada rumah adat. Ya. Manfaat dari rumah adat itu sendiri adalah sebagai identitas suku atau bangsa ya. Jadi manfaat rumah adat itu sebagai identitas suku itu sendiri dan sebagai identitas bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda setiap provinsinya, yang mempunyai ciri khasnya tersendiri dengan nilai-nilainya dari leluhur mereka. Nah, biasanya rumah adat itu digunakan untuk tempat tinggal atau sebagai tempat pertemuan acara adat masyarakat tersebut. Jika ada acara adat misalnya, contohnya kayak suronan, kayak kita itu ya di keraton misalnya gitu, di keraton Jogja gitu ada acara-acara ya, acara-acara khas dari wilayah tersebut. Nah, terus acara misalnya kematian, ya kadang ada di suatu daerah itu setiap kematian biasanya disemayamkan dulu di rumah nenek moyang mereka. Biasanya rumah nenek moyang mereka itu bentuknya adalah rumah adat yang menjadi khas dari daerah atau suku mereka gitu ya. Nah, itu adalah tadi contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu keragaman rumah adat ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang makanan khas yang ada di Indonesia ya. Selain tadi rumah adat, makanan khas Indonesia itu juga sangat beragam. Banyak sekali ya. Yang pertama di sini ada empek-empek. Empek-empek itu berasal dari Palembang.
empek-empek berbahan dasar ikan tenggiri, empek-empek memiliki tekstur kenyal dan gurih. Ditambah dengan saus cuko menambah cita rasa yang lezat makanan tersebut. Jadi empek-empek itu adalah salah satu makanan terfavorit yang ada di Indonesia. Banyak orang yang sangat menyukai empek-empek. Terus yang kedua ada rendang. Ya, rendang itu adalah makanan khas Padang. Makanan nomor 1 atau makanan terlezat nomor 1 yang ada di dunia. Ya, karena pernah Bu Seri pernah dengar di ada orang yang meneliti di luar negeri sana bahwa rendang itu adalah salah satu makanan terlezat yang ada di dunia. Ya, rendang itu biasanya berbahan dasar daging sapi atau daging kerbau. Rendang dimasak dengan bumbu-bumbu alami khas Indonesia. Rendang adalah salah satu makanan khas Indonesia yang paling digemari, yang pasti rasanya sangat lezat ya. Oke, selanjutnya adalah ayam betutu. Ayam betutu berasal dari Bali. Bahan dasar ayam betutu adalah ayam yang dimasak dengan bumbu-bumbu khasnya, bumbu khas Bali, kemudian dipanggang ya. Ayam betutu itu dimasaknya dengan cara setelah ayam dilumuri bumbu-bumbunya, kemudian ayamnya dipanggang. Biasanya ayam betutu itu dimakan dengan sambal matah. Yang terakhir adalah sambal colo-colo. Sambal colo-colo adalah sambal asal Maluku. Sambal colo-colo berbahan dasar cabai, bawang merah, kecap, air, jeruk nipis. Sambal colo-colo memiliki cita rasa segar, pedas, dan manis ya. Jadi sambal colo-colo itu rasanya tuh kompleks ya, ada segarnya, ada pedasnya, ada manisnya. Biasanya masyarakat Maluku menikmati sambal colo-colo dengan ikan bakar ya. Sambal seperti ini memang lebih cocok dimakan dengan makan yang dibakar, seperti ayam bakar, ikan bakar, dan sebagainya. Enak ya. Nah, sambal colo-colo ini kalau di daerah kita itu seperti sambal kecap yang disate ya. Seperti sambal kecap yang disate, cuma dia ditambahi jeruk nipis. Oke. Selanjutnya ada tugas untuk anak-anakku sekalian, yaitu menyebutkan 2 makanan khas Indonesia kesukaan kalian ya. Silahkan anak-anak kan pasti makanan kesukaannya banyak. Nah, cukup disebutkan 2 saja, sebutkan nama, asal, dan alasan kenapa kalian menyukai makanan tersebut. Tugas ditulis di buku tulis menggunakan ballpoint dan difoto dikirimkan ke Bu Shirley ya. Cukup itu saja sih tugasnya, hanya menyebutkan 2 makanan khas Indonesia dengan nama, asal, dan alasan kenapa kalian menyukai makanan tersebut. Ya, itu saja tugasnya dari Bu Shirley. Jangan lupa menulisnya dengan ballpoint biar Bu Shirley bisa membaca ya. Nah, itu saja yang bisa Bu Shirley sampaikan. Semoga bermanfaat dan anak-anakku sekalian paham ya. Mohon maaf dari Bu Shirley. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.